Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Feli di channel Feli Safriani. Baiklah Bapak Ibu, kali ini kita akan membahas soal teknis profesional P3K PGSD. Ini khusus materi matematika, sudah part yang kedua. Bagi Bapak Ibu yang belum subscribe, jangan lupa untuk subscribe terlebih dahulu. Terima kasih. Soal pertama. Pak Yongki memiliki sebuah mobil bak pengangkut barang dengan daya angkut tidak lebih dari 500 kilo. Berat badan Pak Yongki adalah 60 kilo dan dia akan mengangkut kotak barang yang setiap kotak beratnya 20 kilo. Jika Pak Yongki akan mengangkut 132 kotak, paling sedikit berapa kali kotak itu akan terangkut semuanya? A. 3 kali, B. 4 kali, C. 5 kali, D. 6 kali. Jadi daya angkut dari mobil bak itu sama dengan massa Pak Yongki ditambah dengan massa barang, yaitu 500 sama dengan 60 ditambah dengan massa barang adalah 20 kali banyaknya kotak barang. Kita tulis di sini 20X. Kemudian kita pindahkan 60 ke samping kiri. 500 kurang 60 sama dengan 20X. 500 kurang 60, 440 sama dengan 20X. Maka X adalah 440 per 20 sama dengan 22. Jadi kotak terbanyak yang bisa diangkut dalam satu kali pengangkutan itu adalah 22. Tidak boleh lebih dari itu. Maka banyak pengangkutannya adalah 132 dibagi dengan 22, yaitu 6 kali. Jawabannya adalah D. Soal nomor 2. Lana membeli 2 buku dan 1 pensil seharga 15.000. Ia juga membeli 2 pulpen dan 3 buku gambar seharga 9.000. Persamaan atau pertidaksamaan yang mungkin adalah A. 2A tambah 1B besar dari 4C tambah 6D. B. 4A tambah 2B kecil dari 6C tambah 9D. C. 4C tambah 6D besar dari 2A tambah 1B. D. 4A tambah 2B kecil dari 8C tambah 12D. Jadi kita misalkan buku itu adalah A, pensil adalah B. Maka persamaan yang pertama, 2 buku dan 1 pensil itu 2A tambah 1B sama dengan 15.000. Kemudian kalau seandainya semuanya kita sama-sama kali 2, berarti sekarang 4A ditambah 2B, maka sama dengan 30.000. Kita sudah dapat 2 persamaan. Kemudian untuk pulpen, kita misalkan dengan C dan buku gambar dengan D. Di soal diketahui 2 pulpen dan 3 buku gambar yaitu sama dengan 9.000. Berarti 2C tambah 3D adalah 9.000. Kalau sama-sama kita kali 2, maka menjadi 4C tambah 6D sama dengan 18.000. Itu persamaan 4. Lalu kalau seandainya kita sama-sama kali 3, 6C tambah 9D sama dengan 27.000. Kalau kita sama-sama kali 4, berarti 8C tambah 12D, 36.000. Lalu kita lihat pilihan jawaban dan pedomani persamaan di atas. Untuk A, 2A tambah 1B katanya besar dari 4C tambah 6D. 2A tambah 1B itu 15.000. 4C tambah 6D itu 18.000. 15.000 katanya besar dari 18.000. Itu salah. Yang B, 4A tambah 2B kecil dari 6C tambah 9D. Jadi 4A tambah 2B itu 30.000. Katanya kecil dari 6C tambah 9D itu 27.000. Jadi ini salah. Kemudian 4C tambah 6D besar dari 2A tambah 1B. Kita lihat 4C tambah 6D itu adalah 18.000 dan 2A tambah 1B adalah 15.000. Katanya 18.000 besar dari 15.000. Jadi ini adalah jawaban yang benar.
Kita lihat yang D, 4A tambah 2B katanya besar dari 8C tambah 12D. 4A tambah 2B itu 30.000 dan 8C tambah 12D itu adalah 36.000. 30.000 katanya besar dari 36.000. Jadi ini salah. Jadi jawaban yang benar adalah C. Soal selanjutnya. Di toko Al-Ghazi, Lika membeli 4 buku, 2 pulpen, dan 3 pensil dengan harga 26.000. Lana membeli 3 buku, 3 pulpen, dan 1 pensil dengan harga 21.000. Lala membeli 3 buku dan 1 pensil harganya 12.500. Jika Dina membeli 2 pulpen dan 2 pensil, berapa yang harus dia bayar? A. 12.500, B. 10.000, C. 9.500, D. 7.500. Ini jawabannya adalah 10.000. Untuk pembahasan lebih lanjut, kita lanjut ke slide berikutnya. Jadi ini kita misalkan dulu, X itu adalah harga untuk 1 buku tulis, Y itu untuk harga 1 pulpen, dan Z itu adalah harga 1 pensil. Jadi yang untuk Lana, 4X tambah 2Y tambah 3Z sama dengan 26.000. Ini adalah persamaan pertama. Kemudian untuk Lika, 3X tambah 3Y tambah Z itu 21.500, ini persamaan kedua. Untuk Lala, 3X tambah Z yaitu 12.500, ini adalah persamaan ketiga. Yang ditanya adalah belanja Dina. Dina itu beli 2Y tambah 2Z. Jadi yang kita butuhkan sekarang yaitu harga dari Y dan berapa harga satuan untuk Z. Langkah pertama yaitu kita eliminasi dulu persamaan 1 dan 2, yaitu 4X tambah 2Y tambah 3Z sama dengan 26.000 dengan 3X tambah 3Y tambah Z sama dengan 21.500. Jadi supaya X ini hilang, maka yang di atas kita kali 3, yang di bawah kita kali 4 semuanya. Jadi dapatlah nanti, kalau yang atas itu 12X tambah 6Y tambah 9Z sama dengan 78.000. Yang di bawah 12X tambah 12Y tambah 4Z yaitu 86.000. Lalu kita kurangi, 12X dikurang 12X tentu habis. 6Y kurang 12Y yaitu min 6Y. 9Z kurang 4Z yaitu positif 5Z. Kemudian 78.000 kurang 86.000 yaitu minus 8.000. Maka kita mendapatkan persamaan 4. Lalu eliminasi persamaan 2 dengan persamaan 3. Persamaan 2 itu adalah 3X tambah 3Y tambah Z, yaitu sama dengan 21.500. Kemudian 3X tambah Z sama dengan 12.500. Jadi ini langsung saja, karena sudah sama, 3X dengan 3X kita kurangi habis. Kemudian 3Y, Z dikurang Z habis. 3Y sama dengan 21.500 dikurang 12.500, 9.000. Maka Y sama dengan 9.000 bagi 3, dapatlah Y itu 3. Kemudian substitusikan Y sama dengan 3.000 ke persamaan 4. Persamaan 4 itu adalah min 6Y tambah 5Z sama dengan min 8.000. Masukkan nilai Y 3.000, berarti min 6 kali 3.000 tambah 5Z sama dengan min 8.000. 6 kali 3.000 yaitu 18.000 tambah 5Z sama dengan min 8.000. Kita pindahkan posisinya, 5Z sama dengan min 8.000 tambah 18.000. Maka 5Z sama dengan minus 8.000 ditambah dengan 18.000 itu adalah 10.000. Maka Z adalah 10.000 dibagi 5. Maka dapatlah Z 2.000. Jadi kita sudah mendapatkan nilai yang kita cari yaitu Y dengan Z, pulpen dengan pensil. Jadi Dina itu belanja 2 pulpen dengan 2 pensil. Berarti kita masukkan 2 kali Y tambah 2 kali Z. 2 kali 3.000 tambah 2 kali 2.000. 2 kali 3.000 6.000, 2 kali 2.000 4.000. 6.000 tambah 4.000 yaitu 10.000. Jadi Dina harus membayar 10.000 rupiah. Soal selanjutnya. Harga 5 buku sama dengan 5 pensil. Jika harga 2 buku dan 2 pensil adalah 16.000, berapakah harga satu buku dan 1 pensil?
A 15.000 dan 2.000, B 10.000 dan 3.000, C 5.000 dan 3.000, D 3.000 dan 5.000. Jadi kita misalkan buku itu adalah X, pensil itu adalah Y. Yang pertama katanya tadi 3X sama dengan 5Y. Kita buat jadi persamaan, pindahkan posisinya 3X kurang 5Y sama dengan 0. Kemudian yang kedua, 2X tambah 2Y itu sama dengan 16.000. Supaya sederhana, sama-sama kita bagi 2. Sehingga tinggallah sekarang X tambah Y sama dengan 8.000. Ini persamaan kedua. Hilangkan X-nya terlebih dahulu. 3X kurang 5Y sama dengan 0. Kemudian X tambah Y sama dengan 8.000. Jadi supaya X itu hilang, yang di atas kita kali 1, yang di bawah kita kali 3. Jadi 3X kurang 5Y, kemudian dikurang dengan 3X tambah 3Y sama dengan 24.000. 3X ini habis, min 5 kurang 3. Min 5Y dikurang 3Y yaitu min 8Y sama dengan minus 24.000. Maka Y adalah min 24.000 bagi min 8. Dapatlah 3.000. Jadi Y sama dengan 3.000, maka X adalah X tambah Y sama dengan 8.000. Kita masukkan Y-nya tadi 3.000. X tambah 3.000 sama dengan 8.000. Maka X adalah 8.000 kurang 3.000 sama dengan 5.000. Jadi X atau buku 5.000 dan Y 3.000. Jawabannya adalah C. Soal selanjutnya. Harga 2 buku dan 5 pensil adalah 14.500 sama dengan harga 4 pensil dan 3 pulpen. Harga 5 buku dan 3 pulpen adalah 9.500. Pernyataan yang senilai adalah A 2X tambah 5Y sama dengan 5X tambah 3Z, B 2X tambah 5Y sama besar dari 4Y tambah 3Z, C 4Y tambah 3Z kecil dari 5X tambah 3Z, D 2X tambah 5Y besar dari 5X tambah 3Z. Jadi kita ibaratkan buku itu adalah X, pensil adalah Y, pulpen adalah Z. Kita lihat persamaannya. Yang pertama 2X tambah 5Y sama dengan 14.500. Lalu untuk 4Y tambah 3Z juga, karena tadi katanya adalah sama-sama 14.500. Lalu 5X tambah 3Z itu sama dengan 9.500. Jadi kita lihat pilihan jawaban. Untuk A, 2X tambah 5Y sama dengan 5X tambah 3Z. Kita lihat 2X tambah 5Y itu 14.500. Apakah sama dengan 5X tambah 3Z itu 9.500? Tidak. Jadi yang A ini salah. Yang B, 2X tambah 5Y besar dari 5X tambah 3Z. 2X tambah 5Y kita lihat di atas 14.500. Besar dari 5X tambah 3Z 14.500. Jadi ini salah. Yang C 4Y tambah 3Z kecil dari 5X tambah 3Z. 4Y tambah 3Z kita lihat di persamaan nilainya 14.500 kecil dari 5X tambah 3Z. 5X tambah 3Z itu 9.500. Jadi 14.500 itu tidak kecil dari 9.500. Jadi jawabannya adalah salah. Yang D 2X tambah 5Y besar dari 5X tambah 3Z. Jadi 2X tambah 5Y itu 14.500, sedangkan 5X tambah 3Z itu adalah 9.500. Jadi memang benar 14.500 besar dari 9.500. Jadi yang benar itu adalah option D. Soal selanjutnya. Untuk menempuh jarak 100 kilo, sebuah mobil memerlukan 7 liter bensin. Jika mobil tersebut menempuh 320 kilo, maka jumlah bensin yang diperlukan adalah A 10,4 liter, B 20,4 liter, C 22,4 liter, D 24,4 liter. Jadi ini adalah perbandingan senilai. Makin jauh jarak yang ditempuh mobil, maka jumlah bensin yang dibutuhkan juga makin banyak. Jadi X1 per X2 itu sama dengan Y1 per Y2, karena dia ini adalah perbandingan senilai. Kita masukkan angkanya. Untuk 100 kilo sama dengan 7, 320 sama dengan ini yang kita cari, sama dengan Y2. Kemudian kita kali silang, 100 Y2 sama dengan 320 kali 7. 320 kali 7 itu adalah 2240. Maka Y2 adalah 2240 bagi 100. Sama dengan 22,4 liter.
Jadi bensin yang dihabiskan untuk menempuh jarak 320 adalah 22,4 liter. Ini adalah contoh soal perbandingan senilai. Kita lanjut soal berikutnya. Jika 12 pekerja bangunan dapat menyelesaikan pembuatan bangunan selama 60 hari, maka agar pekerjaan tersebut dapat selesai dalam waktu 20 hari, perlu ditambah jumlah pekerja sebanyak titik-titik orang. A36, B24, C16, D4. Jadi ini adalah contoh soal perbandingan berbalik nilai. Makin banyak pekerja, maka jumlah waktu yang diperlukan untuk pengerjaan suatu pekerjaan itu makin singkat. Jadi X1 per X2 sama dengan, dibalikkan ya, Y2 per Y1. Jadi 60 per 20 sama dengan Y2 per 12. Kita kali silang, 60 kali 12 itu 720. Jadi 20 Y2 sama dengan 720. Y2 sama dengan 720 per 20. 36 orang pekerja. Jadi jumlah pekerja yang perlu ditambahkan itu adalah 36 dikurang dengan jumlah pekerja awal 12. Jadi yang perlu ditambahkan adalah 24 orang pekerja agar pekerjaan ini selesai dalam waktu 20 hari. Selanjutnya, suatu proyek anime yang dikerjakan 100 staf akan selesai dalam waktu 90 hari. Bila staf mendapatkan tambahan pekerja 50 orang, dalam berapa harikah proyek anime tersebut selesai? A 100 hari, B 85 hari, C 75 hari, D 60 hari. Jadi ini adalah perbandingan berbalik nilai, makin banyak pekerja maka jumlah waktu pengerjaan makin singkat. Rumusnya X1 per X2 sama dengan Y2 per Y1. Jadi dibalikkan ya. Jadi 100 per 150. 150 itu berasal dari 100 staf ditambah dengan pekerja baru 50 orang. Sama dengan Y2 per 90. Kita kali silang. 150 Y2 sama dengan 100 kali 90. 100 kali 90 yaitu 9.000. Maka Y2 adalah 9.000 bagi 150. Sama dengan 60 hari. Jadi kalau mendapatkan 50 orang lagi tambahan pekerja, pekerjaan membuat proyek anime itu selesai dalam waktu 60 hari. Selanjutnya, suatu tim terdiri dari 16 orang dapat menyelesaikan suatu pekerjaan dalam waktu 9 hari. Bila 4 orang dari tim tersebut tidak dapat bekerja karena sakit, berapa persen penambahan hari untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut? A 12,5%, B 25%, C 33,33%, D 40%. Jadi ini adalah perbandingan senilai. Jadi X1 itu sama dengan 16 orang, selesainya dalam waktu 19 hari. Untuk X2, 16 dikurang dengan 4, 12 hari. 12. Ini yang kita cari berapa hari jadinya. Jadi X1 per X2 sama dengan Y2 per Y1. Jadi ini adalah perbandingan berbalik nilai. Masukkan nilainya 16 dibagi dengan per 12 sama dengan Y2 per 9. Kita kali silang. 12 Y2 sama dengan 16 kali 9. Maka 16 kali 9 yaitu 144. Y2 yaitu 144 per 12. Sama dengan 12 hari. Jadi penambahan harinya, hari di awal yaitu 9 hari, sekarang menjadi 12 hari. Berarti 12 kurang 9 sama dengan 3 hari. Persentasenya yaitu 3 dari 9 hari kali 100%. 33,33%. Jadi persentase penambahan harinya karena ada 4 orang yang sakit itu adalah 33,33%. Atau 3 hari. Jawabannya adalah C. Soal terakhir, terdapat 3 oven, yaitu oven A, B, C. Oven A dapat memproduksi 10 kue dalam waktu 1 jam. Oven B dapat memproduksi 15 kue dalam 1 jam. Dan oven C dapat memproduksi 20 kue dalam 1 jam. Jika ketiga oven digunakan bersama-sama dalam waktu 4 jam, maka banyak kue yang bisa diproduksi adalah titik-titik kue. A 135, B 145, C 155, D 165. Jadi dalam 1 jam ketiga oven memproduksi kue, jumlahkan semuanya 10 tambah 15 tambah 20, yaitu 45 kue.
Jadi dalam 3 jam jumlah kue yang bisa diproduksi itu adalah 45 kali 3, 135 kue. Jawabannya adalah A. Demikianlah Bapak Ibu pembahasan soal pada pertemuan kali ini, semoga bermanfaat dan doa saya tetap sama, semoga Bapak Ibu lulus semuanya pada ujian tes tahap kedua. Amin amin ya robbal alamin. Bagi Bapak Ibu yang merasa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk like dan subscribe. Terima kasih. Saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.